Hello, Shalom. Selamat datang ke YouTube channel Rexmond TV dan juga Facebook page Rexmond TV. Alright, hari ini saya mau berkongsi dengan kita berkenan dengan perkara yang tidak asing lagi untuk gereja-gereja masa kini, yaitu dikatakan sebagai live streaming. Oke, saya akan sentuh beberapa bahagian untuk live streaming, tetapi saya tidak akan menjurus ke arah live streaming. Karena hari ini, topik hari ini berkenaan dengan bagaimana kita mau project lirik di hadapan, kita mau ada letak lirik kan project, dan background lirik itu kita mau guna video ataupun kamera yang kita gambar ke arah worship leader ataupun musician. Oke. Jadi ya, mari sama-sama kita saksikan. Oke, perkara pertama yang harus kita ada adalah pertama laptop, kedua kamera. Oke. Kamera HD at least. Tapi kalau tidak budget, kamera apa-apa pun boleh lah. Oke. Karena kita mau dapat itu backgroundnya, worship leader yang kita kita gambar. Setelah kita ada device ini, kita perlu ada software. Software pertama adalah OBS. Oke, jadi kalau kita lihat sekarang ini adalah software OBS yang saya guna. Ini kita boleh download di Google. Oke, kita type saja Google download, OBS download, dia akan keluar. Ini percuma saja. Dan ini saya tidak dapat install lagi karena ya inilah yang saya guna sekarang. Oke, saya guna untuk rekam video ini. Alright. Itu untuk software pertama, OBS. OBS juga digunakan untuk gamer, digunakan untuk streaming. Oke, gamer guna untuk streaming, tapi kita mau manfaatkan ini untuk pelayanan kita di church. Seterusnya adalah ya file ini, link saya akan beri di description di bawah, oke, di YouTube channel ini ataupun di Facebook page. Jadi kamu boleh tekan link itu dan download ini size dalam 51.3 megabyte. Oke, ini adalah software Easy Worship 2009. Saya tidak akan download lagi karena saya sudah download dan dia dalam bentuk kamu download dalam bentuk zip. Jadi setelah itu kamu perlu ekstrak. Lepas ekstrak baru kamu akan dapat file seperti ini. Ada 4 file di dalam folder itulah, di dalam folder yang kita download daripada website ini. Perkara pertama yang perlu kita buat untuk install Easy Worship, OBS saya skip ya, karena saya sudah guna ini. Oke, sedang running sekarang. Eh, Sekarang adalah ini apa, Easy Worship. Step pertama adalah kita install ini setup yang first nih, yang ini pertama nih kan. Oke, kita install next, accept the agreement, mesti accept, kalau tidak dapat install, tidak pilihan kan. Next, next saja, create desktop, oke, install saja. Oke, alright, kita tunggu dia. Oke, bila sudah install, kita tekan finish. Jangan tick ini jangan tick open Easy Worship, jangan dulu open. Kita finish saja, finish. Pas itu second. Untuk second nih, oke, ini file nih kita right click, kita run as administrator. Oke, ini adalah license by Paul. Ini mesti kamu type nama dia ya, karena dia yang bagi license dengan kita. So, ini software kita tidak perlu beli lagi. Oke, Paul Teki. Lepas itu any number saya akan type 123 456 789 dan any key saya akan type 0 9 kali, itu 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, setelah itu sudah kita key in ini, ejaan nama sudah betul, number kita register. Oke, Easy Worship has been licensed to Paul Teki. Pas itu baru kita patch deh. Easy Worship has been patched successfully. Don't forget to register. Alright, kita sudah register, kita beli close. Oke, jadi sekarang uh, kita sudah ada Easy Worship di sini. Jadi ini kita beli open ya, open.
registered to Paul Teki. So dia yang beli license ini, dia bless dengan kita. Oke, sudah ada lagu sedia. Oke, pilih lagu-lagu apa-apa lagu kita mau. Tapi kalau kita mau type lagu pun boleh. Kita tekan new. Sorry, bukan nih. Kita uh, this one, new song, new song. Cok lagu. Kosonongo Kinorohingan. Kosonongo Kinorohingan. Oke, lepas itu kita type dia, type. Tapi saya tidak akan type karena saya punya tujuan untuk mau share dengan kita bagaimana kita mau project lirik dengan berbackgroundkan video di pentas. Oke, kita pilih mana-mana lagu yang kita mau project. Oke, All the Cross. Oke, untuk All the Cross kita kita pick yang ini, dia akan berada di sini. Oke, seterusnya ini kita apa dulu? Kita biarkan dulu. Sekarang kita pergi ke OBS. Oke, Easy Worship sudah ada, OBS sudah ada. So sekarang bagaimana cara kita untuk meletakkan lirik yang ada di Easy Worship itu ke dalam ini OBS. Caranya adalah kalau kita lihat di bagian bawah sebelah kiri, saya sudah sediakan ada 3 scene. SIB Narawang front camera untuk kamera yang dia shoot bagian depan. SIB Narawang left cam mungkin dari tepi, dia tembak dari tepi lah. Sebelah kiri dan sebelah kanan right cam. Oke, ini screen capture ini saya guna sekarang untuk rekam nih video. Oke, so ini ya ini untuk recording lah. Alright, so ada 3. Kamu nampak gelap sejalan. Kalau saya tekan nih, sebab saya belum letak dia punya source. Tapi untuk kamu punya makluman, saya tidak dapat tambah source. Kalau kita lihat sini ada source kan di screen capture. Dia sedang recording ini video sekarang. Jadi kalau saya tekan SIB Narawang, dia jadi gelap. Jadi saya tidak dapat tunjuk dengan kamu untuk bagaimana saya mau tambah source di SIB Narawang. Jadi caranya saya akan guna screen capture ini. Oke. Prosedurnya sama juga dengan ini scene yang lain, tapi saya akan guna screen capture. Oke, stepnya adalah stepnya. Screen capture. Oke. Oke, untuk SIB Narawan front cam, kamu klik yang ini, tapi saya tidak akan klik karena dia akan jadi gelap. Kamu klik yang itu, pas itu kamu tambah. Oke, screen capture ini semua kita imagine belum ada ya. Kalau di SIB Narawang front cam ini masih kosong nih, belum ada source. Kamu imagine ini tiada, ini sudah masih kosong. Oke, supaya saya dapat show dengan kamu lah, supaya clear. Screen capture. Oke, ini kosong, kamu add. Sekarang kita mau tambah video. Oke. Ataupun kita tambah lirik dulu lah. Kita tambah lirik daripada Easy Worship tadi. Cara dia adalah kamu pergi window capture. Oke, kita mau capture itu Easy Worship punya program, itu window dia. Oke, kita tekan OK dan dia akan bawa kita ke ya, dia akan bawa kita ke sini lah. Ya, dapat nampak lah, tidak nampak kan dia akan bawa kita ke software ini. Oke, saksi jelas dengan kamu nih. Alright, dia akan bawa ke Easy Worship yang tadi itu, yang ini. Tapi kita tidak dapat buat lirik, nampak lirik kalau begini terlalu kecil. Jadi cara dia kita di dalam window kita perlu pilih output live. Tapi di sini belum ada karena kita belum we have not make the Easy Worship live. Oke. Jadi kita pergi Easy Worship. Ini lirik dia yang kita mau project. Oke, ini contoh lah. Oke. Kita go live. Dia sudah ada di sini, bagian sini, tapi belum live nih. Karena kita belum tekan live bagian kanan sebelah sini. Oke, so sekarang kita tekan ini live. Oke, bila kita sudah tekan ini live, dia sudah live nih. Oke, tapi sebelum itu semua bawa kita setting Easy Worship dulu. Oke, ada perkara yang perlu kita set dulu sebelum kita kasih link dia dengan ini. Ini kita cancel dulu ya. Kita cancel. Oke, sebelum kita live nih, setting dia ini perlu kita ikut nih.
Kita perlu aware ini perkara, karena kalau tidak susah kita nanti. Oke, kita pergi ke monitor ini ataupun kita pergi live, tekan option. Kita tekan ini pun boleh, di monitor ini tekan. Oke, dia akan bawa kita ke setting ini, option ini. Di bagian general, ini general nih. Ini bagian output monitor, kita pilih ke custom position. Ini wajib. Oke, ini sangat penting. Custom position. Oke, lepas itu songs. Alright. Untuk songs, bagian vertical align, ini kita pilih bottom. Bottom ataupun center. Kenapa saya pilih bottom? Karena nanti kalau kita lihat di sini, lirik dia akan berada di bawah. Dan itu video akan ada di sini. Tapi bergantung dengan kamu punya projector ataupun LCD kamu besar atau tidak. Kalau besar, kamu boleh guna yang ini. Tapi kalau kamu punya LCD kecil, kamu boleh guna yang ini aja, center. Supaya itu word, itu lirik besar. Oke, boleh nampak lah. Oke, kita kasih center saja. Bagian sini, oke, kita biarkan saja semua. Ini bagian automatically capitalize pun kamu boleh tick kalau kamu mau tick supaya lirik-lirik yang menyebut Christ, Kristus, Bapa, Father God, He, His, Him, Himself, automatic dia jadi huruf besar. Oke, dia auto. Oke, setelah itu kita pergi ke scripture. Oke, bagian scripture ini juga kita boleh pilih dia bottom. Itu dia akan berada di bawah ayat firman Tuhan. Tapi kalau screen kecil, kamu boleh kasih dia saja center. Kasih center dia. Untuk color. Oke, untuk color kalau kita lihat di sini hijau kan. Ini kamu boleh pilih juga ikut kesesuaian lah. Kuning pun boleh, merah pun boleh. Oke, kamu boleh try and error lah. Kuning pun oke juga. Oke, paste oke. Alright, alerts ini bahagian eh, pengumuman. Contoh ada kereta parking kan, dia blok jalan. Ini settingnya lah, bottom left atau ini bottom. Di mana itu alerts ataupun announcement itu akan keluar. Dia di bagian bawah ataupun dia di bagian tepi kah ataupun dia terus besar. Oke, ini kita boleh setting. Oke, copyright info ini untuk copyright untuk lirik itulah, mana tahu tuh lirik ada copyright kan, kamu boleh letak. Kalau tidak pun boleh juga disable deh. Oke, advance. Oke, ini it's okay. Alright, setelah itu preview live output. Alright, ini wajib, wajib kita tick. Oke, ini wajib kita tick preview live output. Pas itu kita tekan OK. Setelah OK, oke, sudah begini, dia di center. Kita tekan go live, dia sudah go live begini. Baru kita tekan, akhirnya ini live, bagian atas sebelah kanan. Kita tekan live. So, bila dia beeping begini, dia sudah live tuh sekarang. Oke, ini Easy Worship sudah live. Oke, mari kita tambah semula window capture. Oke, ini kita delete dulu. Oke, kita tambah window capture. Oke, kita tambah ini window capture. Tekan OK. Kita pergi Easy Worship Live Output. Kalau tadi tiada kan, sekarang sudah ada live output karena Easy Worship dia sudah live tadi. Live output pilih yang itu, nah dia akan bagi kita seperti ini. Oke, kita tekan live output, dia akan bagi begini. Alright. So, kita sudah ada lirik. Ini lirik kita boleh rearrange dia. Rearrange dia kasih besar gitu. Oke, rearrange. Tapi nanti saya rearrange ya, supaya kita boleh clear. Oke, ini kita biarkan di sini dulu lirik. Sekarang kita mau video. Oke, video bagaimana? Untuk yang video yang pancar pergi pentas. Cara dia kita tambah lagi. Ini kita masih di scene SIB Nerawang front cam ya. Masih di sini. Tapi saya guna screen capture. Oke, saya tidak akan ulang lagi. Tapi masih di SIB Nerawang. Oke, kita tambah. Baru kita pilih video capture device. Video capture device, kita create new, baru kita tulis front cam. Kita tekan front cam.
ataupun apa-apalah kita boleh tulis apa-apa saja, tekan OK. Alright, so di sini, oke, kalau kita lihat di sini, cuma ada satu kamera saja yang aktif di OBS nih, OBS punya sistem. Ini tiada nih. Nah, dia jadi begini. Oke, kalau HP dia seguna ini lah kamera this one webcam. Tapi kalau kita ada lebih 1 hingga 3 kamera, dia akan keluar semua di sini nanti. Dia akan list di sini. Oke, dia akan list. Kalau ada 10 kamera di sini lah semua. Tapi oleh karena saya ada webcam saja, ini saja. Oke, tekan ini. Alright. So, bila saya sudah activate yang ini, otomatis yang sini, sebawah nih, si gambar ini nah, tidak sudah berfungsi kan? Oke, tidak berfungsi sudah. Jadi ini saya boleh delete lah. Oke, delete. Kita cuma guna yang ini saja. Oke. So, sekarang kita mau rearrange. Sebenarnya kalau saya tidak buat recording guna OBS, boleh terus saya rearrange nih tadi. Tapi saya mau kita nampak apa yang saya tekan. Oke. Sekarang ini eh oke. Sekarang kita sudah ada kamera front cam. Oke. Kalau kita tinggal di sini, sudah nih front cam nih nah, front cam. Dan ini eh, lirik di window capture. Oke, window capture. Mungkin ini kita boleh rename dia lah lirik. Oke, lirik. Oke, so lirik kita akan letak dia di hadapan. Lirik dia di hadapan. Bagaimana kita mau letak dia di hadapan? Kita letak dia di bagian paling atas. Oke, so dia di depan nih. Oke, setelah itu ini saya belum rearrange dulu lah ya. Kita letak dulu sini. Nanti akhir sekali baru saya rearrange. Setelah itu lirik sudah ada. Bagaimana kita mau buat ini biru dia hilang? Oke, untuk biru kita tekan lirik yang tadi itu kan. Sudah kita tekan lirik, kita pergi filter, kita tambah sini effect filters, tambah pergi chroma key. Oke, chroma key tekan oke saja. Ini fungsi dia macam green screen nih. Kalau kita backgroundnya ini hijau, kita guna green. Itulah kalau orang eh, ya kalau orang apa buat live streaming kan, kalau orang buat live streaming, orang guna hijau background. Kalau saya guna baju hijau, ini hilang nih kalau saya tekan hijau. Oke, kalau saya tekan hijau. Tapi sekarang biru, kita tekan biru. Ada pilihan biru, tekan biru. Oke, lirik terus hilang. Lirik hilang. Jadi cara dia kita perlu adjust bahagian similarity. Ini similarity kita reduce sudah sedikit. Kita reduce. Oke, kita boleh nampak sudah lirik. Kalau kita over reduce dia keluar tuh biru. Jadi kita kasih ngam ikut kita punya kesesuaian device laptop lah. Oke, resolution lain. Oke, ini 290, laptop saya 250. Laptop kamu boleh berubah tuh, depend dengan resolution punya laptop. Oke, kita close. Oke, so sudah ada lirik. Oke, sudah ada lirik, dia di bagian hadapan karena dia di eh, ya order paling atas. Jadi ini adalah kamera hadapan yang kita project view pentas. Ini kita boleh resize dia, tekan sudut nih, sudut kamera nih, di kamera nih sebesar dia. Oke. Jadi ini lirik, kita sudah ada lirik kan? Oke, bagian lirik ini kita sudah ada. Jadi ini kita boleh kasih same size dengan kamera. Jadi automatically ini dia akan jadi lirik lah yang akan dilihat oleh audience jemaat. Kalau tidak, kalau kamu punya apa kamera ini badan di tepi sebelah sini, kamu boleh letak ini lirik di sini. Oke, bergantung dengan kamu punya creativity lah. Oke, creativity masing-masing. Tapi em, untuk kalau screen kecil, better kasih besar begini saja. Oke, kasih besar. Oke, so bagaimana kita mau kontrol ini? Oke, di peringkat OBS kita sudah settle. Tapi ini belum project projector nih. Nanti saya akan share bagaimana untuk project. Oke, bagaimana kita mau kontrol lirik ini? Oke, kita tekan ini OBS punya di atas ini kan, kita tekan hold, kita tarik.
supaya dia jadi kecil begini. Kita bawa dia pergi tepi. Untuk ini easy worship sama juga. Sorry, kamu tidak nampak nih sekarang kan? Saya reduce dulu. Saya terpaksa reduce ya. Sebab kalau tidak kamu tidak akan nampak apa yang saya sudah buat. Oke, saya ulang semula. OBS nih kamu tekan ini mouse kamu tekan di bagian atas OBS, kamu tekan, kamu hold, kamu tarik. Oke, dia akan kecil begini. Dia akan kecil, kamu bawa pergi tepi. Oke, sekarang kita sudah ada. eh, kita nampak ini easy worship. Easy worship sama juga kita tekan, kita hold, kita kasih kecil. Oke, jadi kita ada. Nah, sekarang kita boleh nampaklah kedua-dua software ini. Kita boleh nampak sudah. Dan ini untuk kontrol kontrol yang ini, oke. Dia punya lirik, kontrol lirik ini kita cuma perlu kontrol di easy worship. Tapi kalau bukan disebabkan recording, recording guna OBS ini sendiri kan, ini kamu boleh kasih besar sudah sedia, ini lirik pun kasih besar saja. Kayak kasih full dia, ikut kamu punya size yang kamu mau lah, kasih full ya begitu. Oke, tapi oleh karena saya mau show dengan kamu, saya mau tunjuk kamu di mana saya tekan. Oke, ini kamu boleh tekan di bagian live nih. Oke. Nah, so dia akan ikut di mana lirik lagu. Kamu tekan di sini. Oke, kamu tekan di sini, dia akan ikut loh. So, tutorial penggunaan Easy Worship saya tidak akan sentuh hari ini ya. Ini saya percaya kamu sudah tahu, tapi nanti kalau perlu mungkin video akan datang, saya akan share dengan kamu bagaimana guna Easy Worship. Oke, alright. Setelah itu, eh, oke, ini kita kecilkan, ini kecilkan. Tapi ini kamu boleh kasih besar ya. Sebenarnya kamu boleh besarkan. Oke, kita letak sini. Lirik pun letak di sini. Oke, seterusnya ini belum project lagi. Ini belum project bikin projector. Bagaimana kita untuk project ke projector? Untuk yang ini kita tekan studio mode, tekan studio mode. Kamu boleh nampakkan studio mode di sini. Nanti kamu akan nampak begini punya apa? Ada dua. Oke, ada dua. Kamu akan nampak ada dua. Jadi ini preview yang kita kontrol. Ini adalah yang akan diproject ke projector. Jadi caranya bagian program ini kita right click, kita pergi full screen, ya right click ya bagian di screen ini saja, right click, full screen, dan dia akan keluar seperti ini. Untuk sekarang case saya tidak projector, dia cuma ada satu saja screen yang keluar. Ini saja 1920 1080. Tapi kalau ada projector connect dengan laptop saya, akan ada satu lagi keluar di bagian bawah dia nih. Di bawah dia ini akan ada kedua, second. Oke, akan ada second di bawah sini. Jadi itu dua yang kamu tekan, itulah yang akan terproject projector. Oke, jadi mari kita um, contoh, kita kasih besar sedikit ya. Kasih besar sedikit. I think boleh sudah nih, besar sedikit. Kalau kasih besar, tampak legal. Oke, kalau ini lirik kasih besar dia. Oke. Alright. Oke, lebih kurang begitulah. Tapi ini kamu boleh resize juga. At least kamu sudah dapat the idea. Oke. Lepas itu sudah tekan yang second screen itu kan yang di sini tadi sudah tekan yang second screen dia memang sudah project dan sekali lagi kamu pergi bagian eh, bagian nih di atas nih kan atas nih OBS kamu tekan hold kasih kecil dia. Pas itu baru kamu pindah lah lirik di sini. Oke, dia akan otomatis ikut. Kalau kamu tengok di second screen sini pun ya, dia ikut. Oke. Alright, so begitulah cara mudah, cara simple. Oke, bagaimana kita untuk mau improvise kita punya present worship, punya apalah lirik, oke, projection lirik di church. Kita perlu ada laptop, kamera, ya labur lah kamera yang HD, yang boleh zoom in, zoom out. Dan kabel itu semua beserta dengan kamera lah. Kabel USB kabel cocok pergi
laptop. Setelah itu perlu ada 2 software. Oke, perlu ada 2 software. Software yang diperlukan adalah OBS dan juga ini apa tuh ini Easy Worship. Ini 2 wajib ada. Oke. Ini yang paling simpel dan semua pun percuma juga. Oke, tidak perlu risau karena ada sedang memberkati, sama-sama kita saling memberkati. So ya, sampai di sini perkongsian. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, share kepada rekan-rekan dan terutama share lah kepada church Anda, youth church, leader church untuk video ini supaya setiap gereja pun improvise, sama-sama kita saling memberkati antara satu dengan yang lain. Dan ya, jangan lupa em, kongsikan ini. Oke, so ya, sampai jumpa lagi. Harap ini memberi manfaat kepada kita semua. Dan shalom, Tuhan memberkati. Bye.